Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan yang selamat dan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada bagian ke-28, yaitu Al-Kufrul Asgharu wa Anwa'uhu. Kufur asghar, kufur kecil, wa anwa'uhu, dan macam-macamnya. Jadi kekafiran yang kecil beserta macam-macamnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, al-kufrul asghar, kufur asghar, huwa alladhi la yukhriju sahibahu minal islam, yaitu yang tidak mengeluarkan orang yang melakukannya dari Islam. Kufur asghar adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misal, seperti awalan yang pertama, kufrun ni'mah, kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Tidak bersyukur berarti kufur, mengingkari nikmat Allah. Apakah orang semacam ini kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam? Jawabannya tidak. Orang yang lupa atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, atau mungkin terlalu sibuk dalam urusan-urusannya sehingga lupa mensyukuri nikmat Allah, maka orang semacam ini adalah kufur nikmat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yukhatibul mu'minin, yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman, min qaumi Musa alaihi salam, dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan, jika seandainya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah berat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan dan dua konsekuensi yang didapat. Yang pertama, golongan yang bersyukur, dan
akan mendapatkan tambahan nikmat. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepadanya. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang kufur terhadap nikmat Allah, dan yang didapatkan adalah azab yang berat. Azab yang berat. Nah, seorang muslim yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, menganggap dirinya mendapatkan semua ini karena jerih payahnya misalkan, karena kehebatannya, karena kecerdasannya, lalu melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tidak mengakui nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka orang semacam ini telah kufur nikmat. Namun apakah ia keluar dari Islam? Apakah ia telah melakukan kekufuran akbar? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Taib. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah al-kufru al-amali. Al-kufru al-amali, kufur amali. Kufur amali, apa itu? Wa huwa aslu kulli maksiatin, yaitu asal dari segala maksiat. Atlaqa 'alaiha syari'u ismal kufri, yang syariat, yaitu pemilik syariat, pembuat syariat, yaitu memutlakannya dengan nama kufur ma'a baqa'i ismil Islam atau ismil iman. Assalamualaikum. Bersama dengan tetapnya, yaitu keimanan ala fa'ilihi, bagi pelakunya. Ya, mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Perhatikan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembunuhan terhadap seorang mukmin itu adalah kekufuran. Membunuh itu maksiat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup menyebutkan itu hanya sekedar kemaksiatan, bahkan menyebutkan sebagai kekufuran. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seorang pezina tatkala ia berzina ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah orang yang meminum khamr tatkala ia meminumnya ia dalam keadaan mukmin. Demikian pula wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri tatkala ia mencuri ia dalam keadaan beriman. Nah, berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat tersebut dianggap tidak beriman. Dan tidak beriman itu adalah kekufuran. Jadi penafian atas keimanan yang dilakukan oleh pelaku maksiat atau dosa besar itu bisa juga disebut dengan kekufuran. Ya. Artinya orang yang berzina tatkala ia berzina ia telah melakukan kekufuran. Ya, karena dianggap tidak dalam keadaan beriman. Demikian pula peminum khamr, demikian pula seorang pencuri. Nah, maka dari itu kalau ada
dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan sebuah kemaksiatan selain syirik, selain beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah dengan kekufuran, maka maksudnya adalah kufur asghar. Kufur apa? Kecil. Ya. Jadi amalan yang ia lakukan ini adalah di antara bentuk kekufuran. Karena harusnya seorang mukmin itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang mukmin itu menghindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah melarang seseorang justru ia melakukannya, maka ia telah melakukan kekufuran dari segi amalan. Ya. Makanya dinamakan dengan kufur amali. Kufur amali. Secara perbuatan ia telah melakukan kekufuran karena telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kufur asghar yang kedua. Taib. Sebelumnya Syekh mengatakan fahada kufrun, maka ini adalah kekufuran la yukhriju sahibahu minal Islam, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, bi khilafil kufril i'tiqadi, berbeda dengan kufur i'tiqad, yaitu kufur dari segi keyakinan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, meyakini ada agama yang lebih baik daripada Islam, maka ini adalah kufur i'tiqadi, mengeluarkan seseorang dari iman. Kemudian yang ketiga, di antara kufur asghar pula adalah al-hakim, seorang hakim, seorang pemimpin yang memutuskan perkara bi ghairi ma anzalallah, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah. Wa huwa mu'tarifun bi hukmillah, dalam keadaan dia masih mengakui hukum Allah. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang menjadi pemimpin kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka di situ ada perinciannya. Kalau dia meyakini hukum selain hukum Allah itu yang lebih baik, atau dia merasa bahwa selain hukum Allah itu sama baiknya, ya, dan dia sudah ditegakkan hujah atasnya, kalau dia tetap bersikukuh untuk meyakini hukum selain hukum Allah itu yang lebih baik atau sama baiknya, maka ini diantara bentuk kufur akbar. Dan ini ada di nomor 6 dari pembahasan sebelumnya. Coba dibuka lagi, al-kufrul akbaru wa anwa'uhu, kufur akbar dan macam-macamnya. Yang keenam, apa itu? Kufrul juhud. Apa? Kufur menentang. Ya, kufur karena menentang. Wa huwa alladhi yunkiru syai'an ma'luman minad dini, yaitu orang yang mengingkari sesuatu yang telah diketahui dari agama. Misal arkanil Islam, seperti rukun Islam, mengingkari rukun Islam. Awil iman, mengingkari rukun iman. Kalladhi yatrukus salata ghaira mu'taqidin biha, demikian pula seperti orang yang meninggalkan solat tidak meyakini wajibnya solat. Termasuk apa? Kufur akbar. Orang yang meninggalkan solat bukan karena malas, bukan karena sekedar mengikuti hawa nafsu, tapi karena keyakinan solat itu tidak wajib.
dan dia dalam keadaan sadar, ya, bukan karena mengikuti tertipu dengan syubhat, bukan di kalangan orang awam misalkan, tapi orang yang sudah menjadi tokoh yang justru mengkampanyekan tidak wajibnya sholat, maka orang semacam ini kufur akbar karena telah mengingkari kewajiban sholat. Fahuwa kafirun murtaddun alil Islam, maka dia telah kafir murtad dari agama Islam. Wa kadzalikal hakim, demikian pula dengan seorang hakim, seorang pemimpin yang memutuskan hukum, idza jahada hukmallah, apabila mengingkari hukum Allah. Jadi dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu yang lebih baik, atau bahkan sekedar menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia sama baiknya, maka ini bukan kufur asghar tapi kufur akbar. Adapun kufur asghar yang ketiga kembali kepada, yaitu bagian ke-28 tadi, al-hakimu bi ghairi ma anzalallah, seorang hakim, pemimpin yang memutuskan hukum selain dengan apa yang Allah turunkan, wa huwa mu'tarifun bi hukmillah, tetapi dia masih meyakini hukum Allah itu lebih baik. Ya mungkin karena terpaksa atau karena hawa nafsu, tapi dia merasa bersalah sebenarnya. Harusnya hukum Allah yang lebih baik. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man aqarra bihi fahuwa zalimun fasiqun waqtarahu Ibnu Jarir, barang siapa yang masih mengakui hukum Allah itu yang terbaik tapi dia tetap memutuskan selain hukum Allah, maka dia zalim, fasik. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Atha, dan Atha bin Rabah mengatakan, kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin, bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tapi masih meyakini hukum Allah yang terbaik, itu dia kufur, tetapi di bawah kekufuran akbar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga macam kekufuran ini sekali lagi kufur asghar, kufur kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak menjadikan seseorang murtad. Namun sekecil-kecilnya kufur asghar, pelakunya tetap telah melakukan dosa besar. Jadi mengkufuri nikmat Allah itu bukan dosa kecil. Mengkufuri nikmat Allah itu bukan dosa kecil, itu termasuk dosa besar. Demikian pula dengan berbagai macam maksiat yang disebutkan hukuman-hukumannya, ya, membunuh, berzina, mencuri, minum khamr. Kalau dilihat dari kekufuran, iya ini kekufuran karena keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur apa? Kufur amali, termasuk kufur kecil. Tapi kalau dilihat dari dosanya, maka semua perbuatan ini dosa besar, ya, dosa besar. Demikian pula dengan hakim yang memutuskan bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap meyakini hukum Allah yang terbaik, maka ini kufur kecil namun dosanya dosa besar. Wallahu alam shawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bagian berikutnya, bagian yang ke-29. Qala al-muallif rahimahullah, ihdzarut tawaghita. Ihdzarut tawaghita. Ya, hati-hatilah, waspadalah dari taghut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, taghut ini mungkin sering kita dengar, ya. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah pemahaman yang benar terkait dengan taghut. Kita harus pertengahan di dalam hal-hal ini. Jangan terlalu berlebihan
Pokoknya semua perkara, semua orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya dikatakan taghut. Semua pemimpin yang tidak berhukum dengan Allah disebut dengan taghut. Ya. Maka ini butuh perincian. Tapi juga jangan alergi dengan kata-kata taghut. Karena kata taghut ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Taghut disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka yang paling tepat adalah memahami makna taghut dan menerapkannya sesuai dengan porsinya. Nah, sekarang kita baca dahulu apa makna taghut yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Beliau mengatakan at-taghutu, taghut adalah huwa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadah. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dalam keadaan ridha dengan ibadah tersebut. Min ma'budin, baik dia disembah, au matbu'in atau diikuti, au muta'in atau ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulih, selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi taghut segala sesuatu yang disembah selain Allah. Meskipun nanti akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, tidak semua taghut itu yang disembah selain Allah. Ada taghut yang diikuti, ditaati. Ya. Makanya disebutkan di sini min ma'budin au matbu'in au muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Termasuk taghut juga adalah sesuatu atau segala sesuatu yang disembah atau diikuti atau ditaati selain Allah dan Rasulnya. Ya. Naam. Walaqad arsalallahu rusula liya'muru aqwamahum biibadatillahi wa jinabi taghut. Dan sungguh Allah telah mengutus rasul-rasulnya untuk memerintahkan kepada kaum mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Jadi ini seruan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. U'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka dari sini secara umum taghut itu sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesembahan selain Allah. Meskipun nanti juga masuk di dalamnya siapapun yang ridha untuk ditaati dan diikuti selain Allah dan Rasulnya. Naam. Fatawaghitu katsiratun. Taghut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Tetapi pemimpin mereka ada 5. Jadi apa? Pemimpin taghut itu ada 5. Awalan, yang pertama tentu saja asyaitanu. Syaitan. Syaitan ini termasuk apa? Taghut. Ad-da'i ila ibadati ghairillah, yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah. Bahkan ini misi utama syaitan, untuk menjauhkan manusia dari beribadah hanya kepada Allah.
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah pernah berjanji la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan manusia seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini berarti menunjukkan misi dari syaitan adalah membuat hamba-hamba Allah tidak ikhlas di dalam beribadah, yaitu apa? Berbuat syirik. Maka pimpinan taghut yang paling utama ya syaitan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, artinya, bukankah telah aku perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah kalian menyembah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, sehingga jangan sampai manusia menyembah syaitan. Maka syaitan adalah taghut atau pimpinan taghut yang paling utama. Kemudian tsaniyan, yang kedua, pemimpin taghut yang kedua adalah al-hakimudz zalimu al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Pemimpin yang zalim yang merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawadi'id dusturil ladzi yukhaliful Islam, seperti orang yang membuat undang-undang yang menyelisihi Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala mungkiran alal musyrikin, yang mengingkari orang-orang musyrik, al-musyarri'in, yang membuat syariat, bima lam yarda bihillah, yang tidak Allah ridhai. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-21 Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari penjelasan al-muallif rahimahullah yang kedua, hakim yang zalim yang merubah hukum Allah Ta'ala di antara tokoh atau pemimpin taghut. Kalau kita perhatikan dan cermati, seakan-akan beliau menganggap semua secara umum, pokoknya hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang membuat hukum dan undang-undang yang menyelisih hukum Allah, sebagai apa? Taghut. Namun kalau kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, ya, kufur kecil yang ketiga, yaitu seorang hakim yang memutuskan hukum selain dengan hukum Allah, maka wallahu a'lam bissawab, di sini ada nampaknya sedikit perbedaan. Apa itu? Seakan-akan yang ketiga tadi, ya, kufur kecil yang ketiga adalah hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan aturan yang telah dibuat yang menyelisihi hukum Allah. Jadi hakim ini hanya mengikuti apa? Hukum yang sudah ada, dengan tetap meyakini harusnya tidak seperti itu, harusnya di dalam hukum Islam seperti ini. Tapi karena sudah menjadi aturan yang telah dibuat, dan dia lebih mendahulukan mengikuti hukum tersebut daripada hukum Allah karena lemah iman, karena hawa nafsu, ya, karena kebodohan, maka dia kufur kecil. Adapun yang kedua,
Al-hakimul zalim al-mughayyir li ahkamillah. Kawadi'id dustur, seperti orang yang membuat. Nah ini. Jadi seakan-akan pemimpin tagut yang kedua ini yang merancang, yang membuat hukum. Bukan sekedar hakim yang memutuskan. Kalau hakim yang memutuskan, sudah ada aturan yang dibuat, dia tinggal menerapkan. Masuk pasal ini, masuk pasal itu, masuk kasus ini, masuk kasus itu. Apa menurut yaitu hukum yang ada, demikian. Ini bisa masuk yang ketiga. Tapi yang kedua ini yang membuat. Ini yang membuat. Dan kalau kita wallahu alam bisawab bandingkan dengan penjelasan penulis di bagian sebelumnya, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi membuat undang-undang yang menyelisihi hukum Islam yang masuk di dalam kategori pemimpin taghut, yaitu mereka yang jelas-jelas mengetahui bahwa hukum yang terbaik itu hukum Islam, tetapi mereka sengaja menandingi hukum Islam. Jadi orang-orang yang benar-benar tahu bahwa hukum Islam itu yang terbaik, tetapi dia justru memutuskan atau membuat suatu aturan hukum yang menyelisih hukum Islam. Ya, oleh karena itu bagian yang ini bagian yang sangat sensitif, dan wallahu a'lam bishawab, bagi orang yang merancang suatu hukum, undang-undang, aturan, kalau sekiranya mereka tidak meyakini hukum Islam yang terbaik, padahal mereka tahu hukum Islam yang terbaik, lalu mereka sengaja membuat aturan yang menyelisih hukum Islam, maka sungguh berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia telah membuat aturan menyelisih aturan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Apakah mereka berbuat kesyirikan? Karena seharusnya yang memutuskan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka memiliki sekutu selain Allah di dalam membuat syariat, dalam membuat aturan hukum, maka mereka sama dengan menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Yang mensyariatkan, yang membuat aturan dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi itu yang pertama, mereka telah membuat syariat baru yang menandingi syariat Allah. Yang kedua, bagaimana dengan hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang mereka buat? Maka tanggung jawabnya apa? Lebih berat lagi. Kalau hakimnya, wallahu a'lam bishawab, mungkin ada rasa terpaksa, harusnya hukum ini tidak sesuai dengan Islam, tapi gimana lagi? Hawa nafsu masuk kepada kufur asghar yang ketiga. Ya, hakim yang memutuskan hukum selain dengan hukum Allah, tapi dia masih merasa hukum Allah yang terbaik, cuman karena hawa nafsu, cuman karena tuntutan, cuman karena desakan. Ya intinya karena lemah iman. Intinya karena apa? Lemah iman. Akhirnya dia terpaksa memutuskan hukum sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pihak yang pertama tadi. Nah, bayangkan dosa yang didapatkan oleh orang yang merancang membuat aturan yang menyelisih syariat Islam. Ya, maka sekali lagi menganggap atau toghut, ya, menganggap toghut seorang yang membuat undang-undang ataupun membuat aturan-aturan yang menyelisih hukum Islam, ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, yang ketiga termasuk di antara pemimpin taghut, al-hakimu bi ghairi ma anzalallah.
Hakim yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan hukum Allah. Loh, berarti sama dengan yang tadi. Tidak. Idza taqada adama salahiyyati ma anzalallah. Kalau dia meyakini bahwa hukum yang Allah tetapkan, hukum yang Allah turunkan itu tidak pas, tidak sesuai. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman bagi seorang pencuri dengan dipotong tangannya. Betul? Lalu ada seorang hakim yang tahu bahwa itu adalah hukum Allah. Lalu dia mengatakan hukum semacam ini tidak tepat. Ya, sehingga dia memutuskan hukum tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Au ajazal hukma bighairi, atau membolehkan hukum selain hukum Allah. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan 3 konteks yang berbeda. Faulaika humul kafirun di ayat yang ke-44, faulaika humudz zalimun di ayat yang ke-45, faulaika humul fasiqun di ayat ke-47. Jadi ada 3 ayat yang awalnya sama tetapi akhirannya berbeda. Awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tetapi akhirannya berbeda, ada kalanya kafirun, ada kalanya zalimun, ada kalanya fasikun. Nah, yang kafirun yang ketiga, pemimpin taghut yang ketiga ini, kalau kita bisa kembalikan kepada pembahasan sebelumnya, lebih cenderung pada kufur akbar yang ke-6. Ya, kufur akbar yang ke-6, yaitu orang yang mengingkari hukum Allah. Wa kadzalikal hakimu idza jahada hukmallah. Demikian pula seorang hakim yang mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan masalah tidak berhukum dengan hukum Allah ini masalah yang sangat sensitif. Tidak bisa kita gebyah-uyah, tidak bisa kita samaratakan pokoknya kafir atau pokoknya enggak kafir. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di dalam hal ini. Pertengahan di dalam hal ini. Betul kita meyakini para ulama kita ada yang betul-betul menentang atau mengancam dengan keras siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tetapi memutuskan mereka ini masuk golongan kafir atau zalim atau fasik, ini tentu bukan wilayah kita. Apalagi ada kaitannya dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ada kaitannya dengan apa dampak dari misalkan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dampaknya apa? Dampaknya sangat besar, menjadikan masyarakat tidak mempercayai pemimpin mereka, dan mungkin akan terjadi pemberontakan, demonstrasi besar-besaran yang akan menyebabkan hilangnya keamanan dan hilangnya nyawa. Maka dari itu, sebagai tambahan ilmu, tidak apa-apa kita bahas ini. Kita dalam penerapannya kembalikan kepada para ulama kita. Jangan kita yang main vonis. Oh, hakim ini kayaknya pas dengan yang ketiga ini. Apalagi model terjemahan, ya.
Enggak, debat sesama teman-teman ngaji. Enggak, hakim ini kayaknya hakim yang kedua, dia ini legislatif, yudikatif, eksekutif apalagi itu. Ya, ini bukan wilayah kita jamaah. Ya, untuk kita sebagai wanti-wanti yang sangat jangan masuk ke sana. Intinya gitu. Untuk kita bahaya ini, kita sudah tahu nih, membuat hukum yang menyesuaikan hukum Allah berat. Ya, kalau bisa jangan kita masuk di wilayah sana. Jangan menjadi pihak yang memiliki andil di dalam membuat suatu hukum, membuat suatu aturan yang nanti pada akhirnya hukum selain Allah yang dipilih. Ya, mending kita jadi rakyat biasa saja. Walaupun mereka yang memutuskan, ya kita tidak bertanggung jawab. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi pemimpin taghut yang keberapa? 2 dan ketiga ini kaitannya dengan apa? Hukum. Dengan perincian yang tadi sudah kita sebutkan, sekali lagi sebagai penambah wawasan kita. Beda hakim yang membuat, merancang, yang menyusun dengan hakim yang menjalankan. Kalau yang merancang, menyusun, membuat, nah ini bahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Kalau dia tahu hukum Islam itu lebih baik, tapi dia membuat hukum selain hukum Islam, bisa jadi taghut yang kedua. Adapun yang ketiga, hakim yang memutuskan tidak sesuai dengan hukum Allah. Ada perincian, ada kalanya kafir kalau dia sudah tahu hukum Islam yang terbaik tapi tetap dia memutuskan dan meyakini itu yang lebih baik. Tapi kalau dia merasa hukum Islam lebih baik tapi karena hawa nafsu dia putuskan tidak sesuai dengan hukum Islam, maka bisa zalim, bisa fasik, tidak sampai kafir. Ini yang sudah kita bahas di bagian ke-28 dengan kufur asghar. Yang ketiga tadi ya. Taib. Sekarang pemimpin taghut yang keempat. Pemimpin taghut yang keempat. Qala al-mu'allifu rahimahullah alladzi yadda'i ilmal ghaib, yaitu orang yang mengaku tahu ilmu ghaib min dunillah, selain Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi ilmu gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat ke-65. Ya. 6. Jadi al-mu'allif rahimahullah memasukkan pemimpin taghut yang keempat karena apa? Karena mengaku mengetahui ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu gaib yang mengetahui hanya Allah. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmu gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani su." Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani su. Seandainya aku tahu ilmu gaib, tentu aku akan banyak memperoleh kebaikan dan aku tidak akan ditimba keburukan. Nyatanya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ujian dan cobaan. Ya. Maka dari itu tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Adapun Nabi SAW mengetahui ilmu gaib, yaitu karena wahyu dari Allah SWT. Itu pun dalam sebagian urusan, untuk menegaskan bahwasanya beliau betul-betul utusan Allah. Tetapi tidak beliau lakukan terus menerus, meramal, ya, menerka-nerka apa yang terjadi di masa datang. Itu sama sekali tidak terjadi pada Rasulullah SAW. Tapi untuk tanda-tanda kiamat, ya, Nabi SAW menyampaikan sesuai dengan wahyu yang sampai kepada beliau, tidak lebih tidak kurang. Jadi kalau dikatakan Rasulullah tahu ilmu gaib, ya hanya sebatas dengan
apa yang diwahyukan kepada beliau. Nah sekarang yaitu para dukun, paranormal, semua tahu ilmu gaib, merasa tahu ilmu gaib. Ya, tidak pernah ada paranormal atau dukun yang menolak, afwan saya yang masalah itu nggak tahu. Ya, semua yang datang minta diramalkan bisa, asalkan ada fulusnya kan gitu. Ya, semakin banyak fulusnya semakin mandi kan gitu ya. Nah ini jelas berarti sudah mengaku tahu ilmu gaib, maka ini pantas masuk pada pimpinan taghut yang keempat. Yang kelima, di antara pemimpin taghut adalah alladzi ya'buduhun nas, yang disembah oleh manusia, wa yad'unahu, dan manusia berdoa kepadanya atau menyeru kepadanya, min dunillah, selain Allah, wa huwa radin bidzalik, dalam keadaan ridha. Contoh yang paling nyata ya Fir'aun, taghut itu jelas, karena Fir'aun ridha untuk disembah. Faqala ana rabbukumul a'la, Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar ridha, justru Fir'aun memaksa manusia untuk menyembah kepadanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzidz zalimin. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-29 Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang mengatakan di antara mereka, aku adalah Tuhan, aku adalah sesembahan selain Allah, maka demikianlah kami balas, yaitu baginya jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang mau dan ridha untuk disembah, dan kalau kita kembali kepada penjelasan awal dari al-muallif rahimahullah, min ma'budin, disembah, au matbu'in, atau diikuti, au muta'in, atau ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulih, bukan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ia termasuk taghut. Ya. Nah, jadi termasuk taghut pula kalau kita sekali lagi sandingkan dengan penjelasan awal, yaitu orang yang ridha untuk diikuti. Kalian wajib ikut saya dengan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, tetapi Rasulullah SAW melarang. Pokoknya kalian wajib ikut saya, kalau mau selamat ikut saya. Saya tidak meminta kalian sujud kepada saya, cukup ikuti saya. Kalau saya perintahkan kalian untuk melakukan A, lakukan A, meskipun menyelisihi Allah dan Rasulnya. Pokoknya apa kata saya, maka ini termasuk taghut. Ya, dia ridha untuk ditaati, dia ridha untuk diikuti, bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Beda kalau kita mengatakan ikuti saya karena ini petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini beda, bukan taghut. Ya, ini bukan taghut. Meskipun lebih afdhalnya tetap kita mengatakan taati Rasul, taati Allah. Saya hanya menyampaikan, bukan apa, taati saya, ikuti saya. Meskipun maksudnya ikuti saya karena sesuai dengan Quran dan Sunnah, tetapi ini adab yang kurang baik.
lebih baik kita langsung saja ikuti Quran dan Sunnah, ikuti Allah dan Rasulnya, taati Allah dan Rasulnya, ya, jangan sampai yaitu mentaati selain Allah dan Rasulnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa'lam, dan ketahuilah, annahu yajibu 'alal mu'min, wajib bagi seorang mukmin, an yakfura bit-taghut, untuk kufur terhadap taghut, wajib mengingkari taghut, hatta yakuna mu'minan mustaqiman, hingga ia menjadi seorang mukmin yang istiqamah, yang lurus. Jadi semua yaitu pemimpin-pemimpin taghut yang telah kita sebutkan ini wajib untuk kita ingkari. Tidak boleh bagi kita untuk mempercayai mereka, tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Wajib untuk kita apa? Ingkari. Ya. Agar apa? Kita menjadi seorang mukmin yang mustaqim, lurus, istiqamah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lam fisamalaha, yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi pilihannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini tidak akan pernah bisa bersamaan, beriringan. Orang kalau beriman kepada Allah maka wajib mengkufuri taghut. Ya. Orang kalau beriman kepada taghut maka dia telah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa hadhil ayah, dan ayat ini dalilun, merupakan dalil, anna ibadatallah, bahwasanya beribadah kepada Allah, la tanfa'u, tidak bermanfaat, illa bijtinabi ibadati ma siwah, kecuali dengan menjauhi ibadah kepada selain Allah. Wa warada fi hadzal ma'na, dan terdapat yaitu hadis di dalam makna ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu, rawahu Muslim. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya itu haram, yaitu haram untuk dilanggar, artinya terjaga, karena dia adalah seorang mukmin yang memiliki hak, tidak boleh dilanggar harta, darah, dan kehormatannya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin terakhir ini poin yang sangat penting. Apa itu? Tidak cukup kita itu beribadah kepada Allah saja. Wajib untuk mengingkari segala peribadatan terhadap selain Allah. Itulah makna dari mengingkari taghut. Sehingga orang yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, baca Quran, tapi kalau dia masih mengakui taghut, ada orang yang tahu ilmu gaib di antara pemimpin taghut yang ke-5 tadi, ya, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah.
ya, maka amal salehnya itu tidaklah bermanfaat. Karena konsekuensi dari iman itu harus mengingkari taghut dengan berbagai macam jenisnya. Mau yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 harus diingkari. Tidak boleh mengimani mereka, tidak boleh mengikuti mereka, tidak boleh mempercayai mereka. Jadi ibadah kita kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah akan berarti, ya, akan bermanfaat kalau kita juga mengiringinya dengan mengingkari berbagai macam taghut, ya, mengingkari berbagai macam taghut. Yang 5 ini terutama, ya, yang 5 ini terutama. Nah, dengan demikian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, diharapkan, ya, ia akan menjadi seorang mukmin yang istiqamah, bukan hanya sekedar beramal soleh, tetapi memiliki keyakinan yang lurus, memiliki keyakinan yang bersih dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan selainnya. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Ya, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk poin nomor 5. Nomor 5 ini yang pertanyaan pertama adalah apakah ketika seseorang itu hidup atau seseorang itu sudah meninggal, kemudian dia tidak mengetahui bahwa setelah meninggalnya dia atau ketika dia hidup, dia tidak mengetahui apabila ada orang lain yang menyembah-nyembah dia, sedangkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Apa namanya, tidak. Iya, paham. Baik. Pertanyaan mengacu pada pemimpin taghut yang kelima, yaitu orang yang disembah selain Allah. Maka di sini sudah diterangkan wa huwa radin bidzalik, dalam keadaan ridha. Artinya kalau ada orang soleh yang semasa hidupnya tidak ridha kalau para pengikutnya mengikutinya secara berlebihan, menyanjungnya secara berlebihan, bahkan mungkin dia mengingkari perbuatan tersebut. Ketika hidup dia menyadari para pengikutnya ini kok fanatik gitu ya, lalu dia mengingkari, ya, kalian gak boleh fanatik sama saya, kalian gak boleh semua ngikut saya, ikuti Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, karena saya manusia biasa, bisa salah, bisa keliru. Kalau benar ambil, datangnya dari Allah SWT, kalau salah tinggalkan. Nah, apapun yang terjadi setelah itu, maka orang ini berlepas diri terhadap apa yang dibuat oleh pengikutnya. Ya, nah, ini yang paling baik, sikap yang paling baik kalau menemukan para pengikut yang nampak fanatik. Masalahnya kalau dia tidak memperingatkan. Nah, ini dia tahu tokoh yang dia ini tokoh yang dielulukan, tokoh yang disanjung, bahkan tokoh yang bisa dikatakan dimuliakan, dan dia mencium bibit-bibit, ya, pengkultusan, tapi tidak diingatkan, tidak diingkari. Apakah dia bertanggung jawab tatkala nanti ia meninggal pengikutnya menyembahnya? Nah, ini sangat mungkin dia memiliki tanggung jawab. Ya. Adapun kalau orang-orang yang memang dia merasa bukan siapa-siapa, cuman dia berusaha menjadi orang yang soleh, tidak dikenal oleh manusia, dan tidak sedikit pun mengira bahwa dia akan menjadi tokoh terkenal setelah mati,
Ternyata setelah mati dia dikenal. Maka wallahu alam, orang semacam ini tidak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh para pengikutnya. Karena bisa jadi ini ya random gitu loh. Apa random? Semasa hidup dia orang biasa, suka ke masjid, suka bagi-bagi rezeki, ahli sholat, dimakamkan di pemakaman umum biasa. Tapi ada orang yang, wah ini kalau saya keramatkan kuburannya ini kayaknya masuk ini. Padahal simbah ini ya orang soleh tidak pernah dikenal manusia sebelumnya. Tapi dibuat cerita-cerita, orang ini masya Allah masa hidupnya demikian dan demikian. Orang-orang terpukau, lalu menjadikan ini sebagai salah satu sarana untuk menarik manusia mengkeramatkan kuburan tersebut. Maka yang tanggung jawab ya orang yang setelahnya ya. Nah itu wallahu a'lam bishawab mungkin yang bisa saya jawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Minum khamar. Iya, memang terjemahan nggak ada. Hah? Ketika melakukan coba lihat terjemahnya. Tidaklah seorang pezina ketika melakukan perzinaan dalam keadaan beriman secara sempurna. Maknanya ketika orang ini berzina maka imannya tidak sempurna. Itu maksudnya. Bukan berarti justru ketika berzina itu imannya sempurna. Ya kan diawali, tidaklah seorang pezina beriman dengan keimanan secara sempurna. Ini kalau kita potong ya. Artinya anggaplah kita potong ketika melakukan perzinaan. Jadi adalah seorang pezina dalam keadaan beriman secara sempurna. Tidaklah beriman secara sempurna seorang pezina ketika melakukan perzinahan. Nah, mungkin itu. Tidaklah beriman dalam keadaan sempurna seorang pezina ketika melakukan perzinahan. Lebih mudah itu kayaknya ya. Saya ulangi, tidaklah beriman secara sempurna siapa seorang pezina ketika melakukan perzinahan. Tidaklah beriman secara sempurna seorang peminum khamar ketika ia meminum khamar. Tidaklah beriman secara sempurna seorang pencuri ketika ia mencuri. Artinya ketika orang-orang yang disebutkan ini melakukan kemaksiatan, maka keimanannya itu apa? Tidak sempurna. Ya. Jadi bagian keimanan itu ada yang hilang di dalam dirinya. Makanya disebutkan dalam ungkapan yang lain, yaitu menafikan keimanan di dalam perbuatan yang dilakukannya. Atau kalau mau lebih ekstrim, saat itu imannya hilang. Saat itu imannya seakan-akan tidak ada. Tetapi apakah betul-betul hilang dari keimanan? Tidak. Tapi karena sebagian ulama mengartikan ya hilang itu artinya kesempurnaannya jauh berkurang. Ya. Makanya kalau kita memahami konsep keimanan itu tidak satu. Tapi keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang
paling rendah, ada yang pertengahan. Ya, kalau konsepnya orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, iman ini satu bagian. Kalau hilang sebagian, ya hilang semuanya. Maka pelaku dosa besar kafir, peminum khamr kafir, pezina kafir, pencuri kafir. Mereka pakai dalil ini karena di dalam hadis ini dinafikan keimanan bagi pelakunya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia itu beriman. Ya, tidaklah beriman orang yang berzina tatkala ia berzina. Tidak beriman artinya apa? Hilang keimanannya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak beriman artinya tidak sempurna keimanannya. Ya. Nah, oleh karena itu maksiat termasuk di antara jenis kekufuran karena dia bisa mengurangi keimanan, menjadikan iman itu tidak sempurna. Bukankah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kalau semakin sering maksiat, ya imannya apa akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan akan hilang. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Oke. Pak Irman. Ya, Ustaz, tentang nomor 3 yang terhadap hakim. Nah, ini hakim kan sesuatu profesi, kalau boleh dibilang adalah sebagai utusan Tuhan. Nah, ini apakah profesi hakim ini korelasi dengan yang ada di Indonesia? Semuanya hukum Indonesia ini adalah hukum dari Belanda. Nah, apakah semuanya profesi hakim ini atau juga termasuk kita yang saya sebagai yang membela untuk kebenaran? Ini gimana Ustaz? Baik. Ini pertanyaan yang berat ini. Apakah semua hakim? Wallahu a'lam bishawab. Patokannya kalau dia ridho hukum selain hukum Allah itu lebih baik, ya gimana lagi? Ini keterangan dari para ulama kita, ya. Maka dari itu ini sangat sensitif. Yang paling minimal mungkin bisa dilakukan yang wis kadung gitu ya. Setidaknya dia berusaha menentang kalau seandainya apa yang berlaku, kalau menyelisihi hukum Allah dalam lubuk sanubari yang paling dalam, harusnya nggak seperti ini. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya, adapun sebagai seorang pembela itu ya, maka tentu membela yang benar itu wajib. Selama itu kebenaran, wajib untuk dibela. Insya Allah nggak ada yang salah ya, secara umum ya. Secara terperinci, wallahu a'lam, mungkin bisa didiskusikan dalam ruang khusus. Jangan di ruang umum semacam ini. Secara ini gimana kasus gini. Ya mungkin ya sudah bisa ditolong, bisa dibantu. Mungkin juga kalau nggak dibantu dia akan mendapatkan hukuman seperti ini, dan ini lebih berat daripada hukuman seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ya di apa istilahnya ya, ditinjau ulang. Tapi kaidahnya jelas, kalau hukum itu tidak sesuai dengan hukum Allah, maka kita wajib untuk mengingkarinya. Itu yang harus ada di keyakinan kita, wajib untuk mengingkarinya. Terlepas dari setelah itu kita merasa bersalah karena tidak kuasa, karena lemah iman, ya gimana lagi? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita hukum secara umum semua hakim seperti ini, semua hakim seperti itu. Kita nggak tahu isi hati para hakim kan gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah yang benar-benar jelas kan. Kayak masjid kita ayani. Masya Allah. Itu ladang pahala bagi teman-teman, insya Allah. Insya Allah. Baik, kan tadi? Masya Allah. Amin insya Allah. Betul. Kemudian dia dalam keadaan kebodohan atau kemakan itu mau dijelaskan lagi gimana? Baik. Kalau ada orang yang minta untuk diikuti meskipun menyelisihi Allah dan Rasulnya, ini berat. Karena apa? Jelas-jelas dia ingin untuk diikuti meskipun dia menyelisih Allah dan Rasulnya. Dan seorang mukmin, saya rasa tidak ada keinginan seperti itu. Yang ada, ikuti saya karena saya yang paham apa kata Allah dan Rasulnya. Nah, berarti sudah syubhat. Ada syubhat. Maka dari itu, kalau orang tersebut melakukan hal seperti itu karena syubhat, wallahu a'lam bishawab, ya urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan kesadaran penuh bukan syubhat, artinya itu hanya sebagai sebagai cara untuk merayu manusia. Dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang menjadi metode beragamanya menyelisihi Allah dan Rasulnya. Cuman dia putar-putar ayat dan hadis supaya orang-orang mau ikut. Karena sekali lagi, setahu saya tidak ada orang yang secara terang-terang ikuti saya meskipun menyelisih Quran dan hadis. Nggak ada, nggak laku. Yang ada ikuti saya, ya, karena saya paham Quran dan hadis. Cuman bagaimana pemahamannya? Ya, apa kata saya? Nah, itu mungkin. Nah, kalau dia itu betul-betul faham bahwa apa yang dilakukan menentang Quran dan hadis, tapi dia mengajak manusia dengan cara seperti itu, maka dia bisa masuk kepada yang kelima. Bisa masuk kepada yang kelima. Tapi kalau dia sama sekali nggak tahu, dia merasa metode beragamanya ini sudah benar, sehingga dia mengajak manusia, ayo ikut saya, ikut kelompok saya, ya, padahal dia apa? Termakan syubhat juga, ya semoga bukan termasuk yang kelima. Asalkan setelah dia menyadari kesalahan, taubat, ya tidak mengulang lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak tahu orang ini benar-benar ingin jadi tauhid atau dia merasa dia yang paling paham terhadap Quran dan hadis. Kalau dia merasa dia ini tauhid, artinya ya Quran dan hadis itu hanya pemanis supaya orang ikut. Aslinya dia pingin orang ikut dia, apapun yang diperintah dia pokoknya maunya ikut. Adapun ayat dan hadisnya tinggal dicari nanti, tinggal diputar-putar. Berarti motivasi utamanya apa? Mengajak orang untuk mengikutinya meskipun menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia merasa pemahaman saya terhadap Quran dan hadis ini yang betul, mengikuti guru-guru saya, ya ini yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.